Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sutiawati dengan NIM C1C018048 dari kelas R09 Akuntansi dengan mata kuliah akuntansi syariah. Masih sama sebelumnya, di sini masih terkait dengan materi akuntansi syariah yang berjudul kali ini fikih zakat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Yang selanjutnya mengenai sumber hukum zakat. Sumber hukum zakat terdiri dari dua sumber, yang pertama itu dari Al-Quran dan yang kedua itu dari Sunnah. Untuk dari Al-Quran, salah satunya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Sedangkan menurut Sunnah itu salah satunya hadis riwayat Tabrani yang artinya golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Next, yaitu mengenai jenis zakat. Jenis zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di mana zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Sedangkan untuk zakat mal ini adalah zakat harta yang wajib seorang muslim dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan saja. Selanjutnya yaitu mengenai objek zakat fitrah. Objek zakat harta. Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tanaman, yang kedua yaitu buah-buahan, yang ketiga itu hewan ternak, dan yang keempat emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut Didin Hafifuddin 2002, halaman 28. Selanjutnya yaitu penerima zakat atau mustahik. Di sini terdapat 8 golongan yang wajib untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat para mu'alaf, yang kelima yaitu budak atau rikob, yang keenam orang-orang yang berutang atau garimin, yang ketujuh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang kedelapan yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Sedangkan orang yang tidak boleh menerima zakat itu terdiri dari 4 golongan. Yang pertama yaitu orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua yaitu orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga yaitu orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Dan yang keempat yaitu bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Di sini hikmah zakat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. Yang kedua yaitu untuk membersihkan diri bagi yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga yaitu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat, dan untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Yang terakhir yaitu mengenai perlakuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.